Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pagi ini saya akan melakukan penyepraian ya. Ini bukan melakukan penyepraian menggunakan pestisida atau fungisida, tapi kita akan memupuk dengan cara menyeprai. Jadi sebentar lagi akan saya tunjukkan pupuk yang akan kita sepraikan pada tanaman terong kita ini. Namun sebelumnya saya akan tunjukkan buat teman-teman semua ya perkembangan tanaman terong kita. Ini pada usia ini umur 30 hari setelah pindah tanam ya. Nah, jadi seperti ini dia pertumbuhannya teman-teman ya. Kebetulan tadi malam hujannya lebat juga di sini teman-teman. Nah ini daunnya pun masih lengket apa nih air hujannya ini. Ini bukan kabut ya, bukan embun, tapi memang hujan lebat tadi malam. Ya jadi seperti kita lihat ini bunganya memang sudah mulai mekar ya. Kalau waktu 26 hari bunganya masih kuncup-kuncup, tapi kalau ini sudah ada yang mekar. Bahkan ada juga buahnya yang sudah muncul tapi tidak begitu banyak. Ya jadi seperti ini pertumbuhannya teman-teman. Jadi untuk itu saya akan melakukan ya penyepraian menggunakan pupuk supaya pertumbuhannya maksimal atau buahnya nanti maksimal ya. Oke teman-teman, untuk tidak berlama-lama langsung saya tunjukkan buat teman-teman pupuk yang akan saya gunakan. Ya jadi inilah yang kita gunakan kali ini teman-teman. Ini yang kita pakai Bulga ya, Bulga. Ini adalah zat stimulator tanaman atau anti stres ya. Ini anti stres. Inilah yang kita gunakan. Kalau sebelumnya pun kita pakai juga tapi merek Ambition ya, Ambition. Dan yang kedua kita gunakan juga magnesium sulfat ini. Ini merek Pak Tani yang kita gunakan. Ini kalau merek ya bukan jadi patokan ya, tapi kebetulan kita masih ada ya magnesium sulfat yang sudah kemasan yang lama ini karena bekas dulu sebelumnya menanam terong juga. Karena terong kita sudah masa mulai berbuah ya, peralihan dari vegetatif ke generatif, kita gunakan MKP ya, mono kalium fosfat. Nah ini kita gunakan ini. Dan yang keempat, ini tetap kita gunakan juga KNO3 merah ya, karena dia masih masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Dan tak lupa kita gunakan juga ini perekat ya atau perata. Ini mereknya Spider seperti biasanya. Untuk takarannya teman-teman, ya kalau Spider ini ya secukupnya ya. Kalau ini saya gunakan 1 sendok sampai 2 sendok makan. Dan ini kita gunakan 4 sendok makan ya. Ini kita gunakan 4 sendok MKP-nya. Dan juga ini kita gunakan juga KNO3 merahnya. Kita gunakan 4 sampai 6 sendok ya. Kalau ini sedikit ini teman-teman ya. Kalau ini saya gunakan 1 sendok aja ya, karena ini adalah zat pelengkap ya. Magnesium sama sulfurnya. Magnesiumnya 16%, sulfurnya 13%. Ini. Jadi ini sedikit ini teman-teman ya. Karena ini unsur mikro ini, kalau ini makro. Jadi penggunaannya pun sedikit. Kalau ini ya takarannya 4 sampai 6 sendok. Tergantung kebutuhan juga ya. Tapi saya menggunakan 4 sendok. Dan kalau ini ya secukupnya tadi 1 sampai 2 sendok. Itulah yang kita gunakan teman-teman kali ini. Itu untuk 20 liter air ya ini. Ya untuk 1 ember cat ini 20 liter air atau 1 tangki ini, tangki spray ini.
Jadi sayang kali teman-teman ya, ini sudah kita lakukan tadi penyepraian 4 baris ini. Mulai dari ujung sana, ini yang ketiga ini dan keempat. Jadi langsung turun hujan ya. Turun hujan langsung, jadi ya dicuci juga lah yang kita semprotkan tadi. Tapi ya yang kita utamakan dulu yang 2 baris sana ya. Ini yang 2 baris ini kebetulan sudah baru selesai saya semprotkan nih. Ini daunnya masih basah ini teman-teman ya. Kalau ini baru saya semprot. Namun kita lihat ya, awannya atau ini masih gelap di atas itu, sepertinya mau turun hujan juga ini. Tapi karena ini yang kita semprotkan ini bukan pestisida atau fungisida, ini tidak apa-apa. Ya karena kalaupun dicuci nanti dia akan jatuh ke tanah juga. Dan di tanah pun nanti ya bisa juga diserap oleh akar ya. Jadi kita lanjutkan aja untuk melakukan penyempraian ya. Dan demikian juga yang sebelah sini yang kita semprot duluan, kita ulang aja tipis-tipis gak apa-apa. Ya jadi seperti itulah saya lakukan penyempraiannya teman-teman ya. Cuaca mendung dan gerimis sedikit-sedikit. Ya dan kita lihat ini buahnya sudah ada yang muncul ya. Sudah keluar buahnya tapi belum begitu banyak. Itu pada umur 30 hari. Kalau biasanya ya, kalau buahnya sudah muncul itu 2 minggu lagi sudah bisa dipanen. Tapi masih tanggung lah untuk dijual ya, karena belum banyak. Saya lihat dari tadi baru 1 yang muncul buahnya. Ya mudah-mudahan nanti yang lain menyusul ya. Kalau udah menyusul nanti yang lain, berarti kan sudah rame nanti buahnya. Ya, jadi seperti inilah dia teman-teman ya, tanaman terong ungu kita di umur 30 hari setelah pindah tanam. Semuanya sudah berbunga ya, baik itu yang dipotong pucuk ya seperti ini kita potong pucuk ini, sudah muncul juga bunga-bunganya ya. Dan juga bunga-bunganya pun sudah banyak juga yang mekar ya, atau udah pecah dia, seperti ini. Ya kalau udah mekar biasanya itu akan menjadi buah ya, sudah dibuahi dia itu. Ya jadi demikian teman-teman ya, kita lakukan penyempraian kali ini pada tanaman terong kita yang sudah berumur 30 hari setelah ditanam. Ya dengan dilakukannya penyemprotan ini mudah-mudahan nanti bunganya lebat ya dan berbuah banyak ya, banyak dan besar-besar. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya jangan lupa teman-teman ya untuk mendukung channel kita ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.